Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kali ini Bu Citra kembali lagi pada daring di kelas 12 keperawatan. Semoga kita tetap sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalian harus tetap semangat untuk mengerjakan tugas daringnya dan persiapan untuk ujian. Oke, di sini Bu Citra akan menjelaskan tentang vulva hygiene. Mungkin kalian sebelumnya sudah pernah belajar di kelas 2 dan semuanya mungkin hampir sudah melakukan ya perawatan vulva hygiene pada saat kalian PSG. Mungkin kalian masih ingat apakah itu personal hygiene. Personal hygiene itu terdiri dari apa saja, apa yang harus kalian lakukan. Mungkin kalian bisa mereview di kelas 11. Oke, langsung saja ya. Di sini definisi yang pertama ada definisi hygiene. Hygiene itu adalah bersih. Ilmu kesehatan sebagai cara perawatan diri manusia untuk memelihara kesehatannya. Pemeliharaan atau perawatan diri manusia ini mulai head to toe, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Misal ada cuci rambut, kemudian oral hygiene dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada pengertian dari vulva hygiene. Vulva hygiene adalah kegiatan membersihkan vulva dan daerah sekitarnya pada pasien wanita yang sedang nifas atau tidak bisa melakukannya sendiri. Di sini disebut masa nifas itu orang setelah melahirkan dan pasien yang tidak bisa melakukan sendiri. Contohnya ibu-ibu yang kena stroke, kemudian ada pemberian infus setelah melahirkan secara sesar, itu mereka tidak bisa membersihkan vulva hygiene hygiene kita harus membantu membersihkan vulva hygiene. Vulva hygiene itu yang kita bersihkan pada daerah perineum yang harus dilakukan 2 kali sehari pada waktu sesudah selesai membuang hajat, membuang air kecil dan membuang air besar. Kemudian selanjutnya perawatan luka perineum. Apa yang dimaksud dengan perawatan? Perawatan adalah proses pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam rentang sakit sampai dengan sehat. Perineum adalah daerah antara kedua belah paha yang dibatasi oleh vulva dan anus. Mungkin untuk yang perempuan sudah paham ya itu mana perineum. Oke. Perawatan ini dilakukan pada saat kita sakit sampai sehat. Karena apa? Pada saat itu kita harus rajin-rajin untuk membersihkan vulva hygiene karena bisa mempengaruhi tentang cepat atau lambatnya pasien itu sehat. Kemudian yang paling penting pada saat pasien postpartum. Postpartum adalah selang waktu antara kelahiran plasenta sampai dengan kembalinya organ genetik seperti pada waktu sebelum hamil. Selanjutnya ada tujuan perawatan luka perineum. Tujuan perawatan luka perineum menurut asuhan persalinan normal adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga agar perineum selalu bersih dan kering. Yang kedua, menghindari pemberian obat tradisional. Yang ketiga, menghindari pemakaian air panas untuk berendam. Dan yang kelima, mencuci luka perineum dengan air atau sabun 3-4 kali sehari. Yang pertama, kita harus pada pasien kita saat melakukan asuhan keperawatan harus kita sampaikan dulu KIE-nya untuk tujuan perawatan luka perineum agar tidak terjadi adanya infeksi atau timbul bakteri jamur gatal-gatal di area perineumnya. Jadi harus kita sampaikan dulu ya. Lanjut. Untuk ruang lingkup perawatan perineum
Lingkup perawatan perineum ditunjukkan untuk pencegahan infeksi organ-organ reproduksi yang disebabkan oleh masuknya mikroorganisme yang masuk melalui vulva yang terbuka atau akibat dari perkembangbiakan bakteri pada peralatan penampungan lokea. Lokea itu darah mens atau darah nifas itu disebut dengan lokea. Jadi ruang lingkupnya perineum itu berada dalam vulva di pertengahan paha, vulva dan anus. Ini biasanya bisa timbul adanya bakteri itu karena pembalut pada saat orang wanita menstruasi, kemudian pada saat masa nifas, kalau tidak ganti pembalut sehari saja, itu biasanya bisa menyebabkan gatal dan timbul bakteri dan jamur. Lingkup perawatan perineum secara lebih khusus, yang satunya mencegah kontaminasi dari rektum. Paham ya rektum itu apa? Rektum adalah anus. Menangani dengan lembut pada jaringan yang terkena trauma. Yang terkena trauma itu contohnya pada saat setelah postpartum diheading, lah itu kita meminimalisir jaringannya terkena trauma. Yang terakhir, bersihkan semua keluaran yang menjadi sumber bakteri dan bau. Harus bersih untuk membersihkan kotoran mulai dari BAB dan BAK. Selanjutnya, bentuk luka perineum. Yang pertama ada ruptur. Ruptur adalah luka pada perineum yang diakibatkan oleh rusaknya jaringan secara alamiah karena proses desakan kepala janin atau bahu pada saat persalinan. Bentuk ruptur biasanya tidak teratur sehingga jaringan yang robek sulit dilakukan penjahitan. Kemarin waktu pada saat kita tatap muka di kelas, Bu Citra sudah menjelaskan ya kenapa terjadinya ruptur. Mungkin pada saat persalinan penolongnya kurang menahan antara anus dan vulva, jadi bisa mengakibatkan robek. Lah robeknya itu kan pasti tidak teratur kalau robek secara normal ya, kecuali yang kedua ini ada episiotomi. Episiotomi adalah sebuah irisan bedah pada perineum untuk memperbesar muara vagina yang dilakukan tepat sebelum keluarnya kepala bayi. Episiotomi ini dilakukan dengan sengaja, yaitu vulvanya, perineumnya itu kita gunting menggunakan gunting episiotomi. Kenapa kok harus digunting? Lah, di sini ada penyebabnya. Yang pertama adalah penyebab maternal. Partus precipitatus yang tidak dikendalikan dan tidak ditolong. Yang kedua, pasien tidak mampu berhenti mengejan. Yang ketiga, partus diselesaikan secara tergesa-gesa dengan dorongan fundus yang berlebihan. Yang keempat, adanya odem dan kerapuhan pada perineum. Odem di sini itu bengkak ya nak ya. Adanya pembengkakan pada daerah perineum karena pada saat dia mengejan itu belum waktunya mengejan tapi pasiennya sudah mengejan duluan. Itu bisa mengakibatkan odem pada daerah perineum. Kemudian bisa terjadi juga dari faktor janinnya. Yang pertama, bayinya besar, kemudian posisi kepalanya yang abnormal, kelahiran bokong dulu atau sungsang, kemudian ekstrasi forceps yang sukar, dan distosia bahu. Jadi kalau distosia bahu itu macet pada saat bahu akan keluar. Oke. Kemudian tipe-tipe episiotomi itu ada dua tipe, episiotomi medial dan episiotomi mediolateral. Sedangkan ruptur meliputi tuberositas ischi, arteri pudenda interna, dan arteri rectalis inferior. Insya Allah nanti kalau kita sudah bertatap muka, Bu Citra akan menunjukkan bentuk luka perineum yang terjadi adanya ruptur dan episiotomi. Mungkin dari sini kalian masih bingung. Oke, Bu Citra lanjut ya. Kemudian waktu perawatan perineum pada saat mandi, pada saat buang air kecil, dan setelah buang air besar.
Kenapa? Kok harus pada saat mandi itu harus dibersihkan? Kalau kita tidak bersihkan, itu kan pasti akan menimbulkan infeksi dan akan timbul bakteri dan jamur. Sama setelah buang air kecil dan buang air besar juga seperti itu. Masa habis kencing tidak dibersihkan kan tidak mungkin ya. Oke, Bu Citra lanjut ya. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka perineum. Yang pertama adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ada lingkungan. Lingkungan ini sangat penting. Dukungan keluarga di mana ibu selalu merasa mendapatkan perlindungan dan dukungan serta nasihat-nasihat khususnya dari orang tua dalam merawat kebersihan pasca persalinan. Yang kemudian yang kedua adalah tradisi. Tradisi ini di Indonesia sangat kental banget, apalagi kalau di daerah yang deso banget, pelosok banget lah, itu biasanya banyak orang tua yang tidak membolehin dan lain sebagainya. Biasanya juga bisa dikasih kayak suruh dan lain sebagainya. Itu kalau dalam dunia kesehatan tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, pengetahuan ibu tentang perawatan pasca persalinan sangat menentukan lama penyembuhan luka perineum. Apabila pengetahuan ibu kurang lebih masalah kebersihan, maka penyembuhan luka pun akan berlangsung lama. Ini sering terjadi sekali pada ibu postpartum. Karena apa? Setelah diheading, beliaunya itu takut kalau mau membersihkan perineumnya. Satu, mungkin takut nanti jahitannya lepas, kemudian kegoser tangannya sakit. Lah itu kita harus memberikan pengetahuan dan pendidikan kesehatan biar tidak terjadi infeksi. Kemudian yang keempat ada sosial ekonomi. Sosial ekonomi ini berpengaruh sekali dari kondisinya ibu dengan lama penyembuhan perineum, keadaan fisik dan mental ibu dalam melakukan aktivitas sehari-hari pasca persalinan. Jika ibu memiliki tingkat sosial ekonomi yang rendah, biasanya penyembuhan luka perineum berlangsung lama karena timbulnya rasa malas dalam perawatan diri. Beda lagi pada saat pasien kita kondisinya menengah ke atas, itu pasti akan cepat karena mereka selalu mencari literatur-literatur yang pingin segera sehat. Kemudian yang kelima adalah penanganan petugas. Pada saat persalinan, pembersihannya harus dilakukan dengan tepat oleh penanganan petugas. Oke, Bu Citra lanjut ya. Yang kelima ada penanganan petugas. Pada saat persalinan, pembersihannya harus dilakukan dengan tepat oleh penanganan petugas kesehatan. Hal ini merupakan salah satu penyebab yang dapat menentukan lama penyembuhan luka perineum. Untuk kita sebagai perawat atau tenaga kesehatan, kita harus berhati-hati dan harus benar-benar pada saat pembersihan vulva hygiene maupun pembersihan luka. Karena apa? Kalau kita tidak bersih, tidak tuntas membersihkannya, penyembuhannya pasti akan lama dan malah menimbulkan infeksi lagi. Kemudian yang keenam ada kondisi ibu. Kondisi kesehatan ibu baik secara fisik maupun mental dapat menyebabkan lama penyembuhan. Jika kondisi ibu sehat, maka ibu dapat merawat diri dengan baik, pasti. Tapi kan pada saat postpartum itu kan bermacam-macam ya kondisi ibu ya. Ada yang kondisinya baik, ada juga yang terjadi postpartum blues. Mungkin kalian sudah dengar postpartum blues. Oke, nanti bisa ditanyakan ya apa itu postpartum blues. Bu Citra akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian yang terakhir adalah gizi. Makanan yang bergizi dan sesuai porsi akan menyebabkan ibu dalam keadaan sehat dan segar dan akan mempercepat masa penyembuhan luka perineum. Bu Citra tegaskan lagi ya, postpartum itu tidak boleh tarak makanan. Apapun makanan harus semuanya dimakan kecuali pasiennya ada alergi. Kalau ada alergi mungkin bisa diganti dengan makanan yang lain ya. Paham ya? Oke, Bu Citra lanjut lagi. Kemudian di sini ada faktor internalnya. Faktor internalnya yang pertama ada usia. Penyembuhan lebih cepat terjadi pada usia muda daripada orang tua. Orang yang sudah lanjut usianya tidak dapat mentolerir stres seperti trauma jaringan atau infeksi.
Kemudian yang 2, penanganan jaringan. Penanganan yang kasar menyebabkan cedera yang memperlambat penyembuhan. Di sini penanganan jaringan itu mungkin robeknya itu terlalu banyak, dan pada saat heatingnya itu bisa jadi petugas kesehatannya tidak serapi dan tidak terampil. Kemudian ada hemorogi. Hemorogi akumulasi darah menciptakan ruang rugi juga sel-sel mati yang harus disingkirkan. Area menjadi pertumbuhan untuk infeksi. Kemudian hipovolemia, volume darah yang tidak mencukupi mengarah pada vasokontraksi dan penurunan oksigen yang tersedia untuk penyembuhan luka. Kemudian ada faktor lokal odem, penurunan suplai oksigen melalui gerakan peningkatan tekanan interstisial pada pembuluhan. Kemudian ada defisit nutrisi. Sekresi insulin dapat dihambat sehingga menyebabkan glukosa darah meningkat. Dapat terjadi penipisan protein dan kalori. Kemudian ada personal hygiene. Personal hygiene, kebersihan diri, dapat memperlambat penyembuhan. Hal ini adanya benda asing seperti debu dan kuman. Kalau orangnya tidak suka untuk mencuci perineumnya, pasti akan memperlambat juga. Kemudian defisit oksigen, infusian oksigenasi jaringan. Oksigen yang tidak memandai dapat diakibatkan tidak adekuatnya fungsi paru dan kardiovaskuler, juga vasokontraksi setempat. Kemudian yang terakhir ada overaktivitas, menghambat perapatan tepi luka, mengganggu penyembuhan yang diinginkan. Overaktivitas ini pada saat ibu postpartum itu beliaunya itu aktif sekali, mulai dari nyuci, semuanya dilakukan sendiri, itu juga akan memperlambat penyembuhan. Oke, itu sedikit penjelasan dari Bu Citra. Mungkin nanti kalian ada yang kurang jelas atau kurang paham, bisa ditanyakan langsung japri saja. Di sini ada tugasnya, mohon nanti tugas ini dikerjakan di buku KD3 kalian. Untuk soalnya tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. Nanti hasilnya mohon kalian foto, kemudian sertakan nama dan langsung dikirim japri ke Bu Citra. Saya tunggu hari ini, pengumpulan maksimal jam 3. Oke, sekian mungkin dari Bu Citra. Semoga kita tetap sehat, tetap semangat, dan harus selalu bahagia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.